Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Agus Salam Rahmat Kepala Desa Lengkong. Alhamdulillah dinten ieu kasumpingan artis ibu kota dari mulai ibu kota Jakarta, tapi kemun atas artos ngalih ka Kalimantan menjadi ibu kota Kalimantan. tapi tapi alhamdulillah enak kasumpingan begitu namanya terharu saya kedatangan beliau ini yang satu, karena beliau ini salah satu orang yang mendukung perjalanan saya menjadi kepala desa. Amin. Kita sambut Amin. Kang Komar, Ya. Wilujeng Sumping Kang. Mohon atur nuhun untuk penonton di bumi sadayana. Wilujeng Sumping di Desa Lengkong. Akang berarti tas 2 tahun ya teh kadinya. 2 tahun. 2 tahun kadi-kadi tas Ya. dieu. Tapi perkembangan cukup luar biasa, signifikan. Ketika saya lagi waktu pertama ke sini itu kan awalan tuh. Iya. Masih banyak yang belum tertata lah. Dan alhamdulillah bukannya pengurangan tapi penambahan atas dasar ya memiliki keinginan untuk menjadi kepala desa, tidak hanya saya ukur ingin kepala desa gitu, tapi membangun juga. Dan di sisi lain sudah yang saya lihat tadi ada disabilitas yang sudah mulai dibangun, terus gedungnya sudah mulai agak sedikit membaik lah, dan mudah-mudahan PAD yang ada didapatkan oleh Desa Lengkong akan terus bertambah hingga Amin, tidak amin. mengandalkan anggaran desa saja ya, yang artinya hanya itu saja, tapi tentunya harus kreatif lah. Amin. Tapi saya lihat memang sudah kreatif. Karena duluna jeung Kang Komar anu gagasanna banyak nu kreatif, jadi katularan. Amin, Katularan amin, amin. kreatif. Kang, Ya, Wilujeng Sumpingnya di Lengkong deui. mohon siap atur nuhun. Jadi Kang Komar ka dieu teh kaleresan malam teh ngopi sareng, Ya. ngopi sareng, ngobrol-ngobrol, aya kegiatan teh aya cenah posan eueud. Saya hoyong ninggal Lengkong ayeuna. Wah, begitu bahagia na malam tuh. Sampai jujur ya makan. Saya tuh bisa tidur Kang semalaman. Pada kasumpingan akang itu. Teu bisa tidurna kunaon, itu banyak nyamuk atau apa ini teh, apa ada nyamuk? Biasanya telah dikenalkan dengan Komar mah tos pada uningan sadayana ge si Kang Komar. Cuman panginten abi hoyongnya testimoni sakedik lah ka Kang siga namanya kan tos testimoni. Kumaha sih Kang desa-desa tos dikunjung ku Kang gitu. Nya sanes ngabanding-banding maksudnya. Mohon. Gitu kan kumaha gitu kan. Ya kalau karena saya selalu jadi tim ses ya, selalu mendukung. Tapi dalam mendukung juga saya tidak asal mendukung Pak Kades. Saya juga melihat dulu kredibilitas dari si calon ini seperti apa. Apakah ada rasa gitu untuk dia tuh menjadi seorang pelayan masyarakat, atau hanya keinginan saja untuk menjadi atas nama besar kepala desa aja gitu. Nah, saya kadang berpikir ketika saya tiba-tiba Kang dukung saya dan saya belum mengenal, itu saya nggak bisa langsung nerima juga tuh Pak Kades. Pasti saya akan cari tahu mengenai biografinya seperti apa, kronologinya seperti apa. Kalau dia incumbent ataupun dia baru menyalonkan baru, saya pasti akan cari tahu kepada masyarakat yang lain. Ketika memang sudah cek masyarakat saya bagus, dan saya pasti akan ketemu dan ngobrol bla 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 bla, dan pada dasarnya saya akan ngedukung itu. Karena kalau saya pribadi sebagai public figure ngerasa gimana ya, bertanggung jawabnya ketika saya mendukung seseorang tapi dia tidak mempunyai kredibilitas bagus dalam nanti memimpin, kan repot juga. Ketika saya ayo pilih nomor sekian ketika pemilihan kan gitu. Tapi ketika yang saya pilih benar-benar itu adalah pilihan yang tepat juga untuk masyarakat, ya tentunya saya tidak salah memilih. Karena ketika sudah dipilih, dia akan menjadi pelayan yang baik dan akan memberikan ya paling tidak rel-rel yang bagus lah untuk masyarakat, seperti itu Pak Kades. Tuh kan luar biasa. Ya, mimiti calon presiden karena kedua Pak Jokowi kalau nggak salah ya dukung Pak Jokowi waktu itu jadi tim suksesnya. Pak Ridwan Kamil jadi tim suksesnya. Pak Bupati Bandung kemarin jadi tim suksesnya. Kepala desa jadi tim suksesnya. Ari akang teh kunaon jadi tim sukses wae teh kan. Teh saya bingung ya teh Kang. Apakah saya akan menjadi seorang tim sukses selamanya, akan mensukseskan orang lain terus sementara saya tuh sukses gitu. Ya tapi harapan saya gini sih. Saya hanya berpikir saya ibadah juga, karena dengan namanya public figure, kalau saya juga mengerti tentang keinginan masyarakat memilih yang mana yang kira-kiranya mereka inginkan, dan saya ada di posisi mereka, saya rasa akan membantu gitu. Tapi di sisi lain saya tidak boleh egois karena uang saya harus memilih si A sementara masyarakat tidak suka gitu. Bukan karena uang ya.
Kalau di sana mau nggak mau kita harus keluar dulu dari pemikiran bisnis, pemikiran materi. Untuk menentukan pemilihan. Karena saya berpikirnya kumacarana masyarakat yang memilih si calon itu adalah memiliki keyakinan itulah yang akan menjadi pelayan saya nanti. Tapi kan setelah disukseskan gitu, hampir rata-rata sih gak abdi gitu, kadang-kadang hilap Kakang Komar gitu. Saya malah ngomong ya teman nyariosna ya Pak Kades nyalira. Tapi insya Allah perbuatan segala sesuatu yang namanya kalau menurut saya gini. Jadi kenapa saya juga cadel lah kalau untuk minta ini minta itu, saya cadel sebetulnya. Tapi kadang-kadang ketika kesulitan memang ada, kadang saya mau nggak mau harus menyampaikan gitu karena memang sedang sulit gitu. Tapi kalau andai kan ibaratkan dia ini memang orang pintar, saya rasa nggak harus dipinta Pak Kades. Orang pintar akan tahu siapa yang pernah membela dan pernah mendukungnya, itu aja. Saya masih ingat tuh waktu itu ada yang salah satu calon waktu itu. Wah, dulu sebutin aja lah, Ridwan Kamil kan. Bebeb, jangan pulang dulu sampai dengan rindu itu menang. Iya, itu saya masih ingat di Sabuga itu. Jadi saat itu saya makin semangat karena seorang calon pemimpin yang saya dukung untuk seorang gubernur memberikan statement seperti itu, dan saya merasa nggak usah dikasih apa-apa saat itu dengan dibikin saya motivasi seperti itu, diberikan motivasi seperti itu, eta makin semangat Kang. Sampai Akang Abi ninggal tuh apa namanya tuh? Tidak didampingi beliau kan waktu itu. Akang jalan ke pelosok-pelosok dan segala macam gitu kan. Untuk ya hampir se-Jawa Barat waktu itu dikeliling kan. Iya, yang tidak saya kunjungin hanya Pangandaran saat itu. Jadi 27 kota kabupaten, hanya 26 kota kabupaten lah yang saya benar-benar jambangi, dan saya benar-benar ke pelosok-pelosok untuk Jawa Barat itu. Itu sampai terpisahkan Kang. Jadi Akang itu kan nggak sampai bareng dengan Pak Ridwan kan. Gubernur kemana, Akang kemana. Waktu itu kan tidak ada, paling beberapa kali lah bisa ketemunya di event-event saja kan. Itu pemurni untuk berkampanye waktu itu. Murni untuk kampanye karena saya juga membawa APK sendiri. Dan orang masyarakat Jawa Barat sudah tahu kalau saya ada di Jabar Juara saat itu. Jadi saya mendukung ketika saya masuk kemana-mana pun saya berupaya bagaimana cara memperkenalkan sosoknya Kang Ridwan Kamil kepada masyarakat saat itu, ke pedalaman-pedalaman, yang artinya saya punya pilihan yang tepat gitu untuk seorang gubernur di Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Jadi saya membahasakannya tuh mudah gitu. Tahu nggak wali kotanya sekarang Kota Bandung? Enggak, yang saat itu gitu. Oh iya, Pak Ridwan Kamil. Ada kadang-kadang nggak tahu. Pak Ridwan Kamil. Kota Bandung gimana, cantik nggak? Bagus nggak tatanan kotanya? Oh bagus. Mau nggak kalau anehkan kabupaten ini atau kota ini seperti Kota Bandung? Ya mau. Yuk berikan wewenangnya kepada Pak Ridwan Kamil. Jadi agar memberikan persepsi yang begitu mudah dicerna oleh masyarakat itu. Karena ke masyarakat nggak bisa pakai bahasa orang intelek-intelekan, sementara ngomongna Komar, ya jelema ngomong naon sih kan gitu. Tapi pada dasarnya saya memberikan nu gampang ditelan ke masyarakat, dan masyarakat mencernanya seperti itu. Jadi saya berjuang untuk melakukan saya kampanye saat itu di 26 kota kabupaten yang saya injak itu, ya artinya saya bagaimana caranya memperkenalkan seorang Bapak Ridwan Kamil di mata masyarakat, dan saya juga mencari input dari kacamata masyarakat seperti apa Bapak Ridwan Kamil itu kan menjadi input, dan itu saya laporkan, saya storekan semua video-video yang ketika saya kemanapun ke tim Pak Ridwan Kamil seperti itu. Terus waktu itu setelah itu kalau nggak salah di Pilpres. Gitu kan. Kalau Pilpres itu saya hanya mendukung saja. Jadi artinya saya tetap mengatasnamakan saya pendukungnya Bapak Jokowi. Ya, saya tetap seperti itu, tapi untuk belusukan tidak. Gubernur ngirim apa namanya tuh yang virtual itu, yang pakai kamera kayak proyektor gitu, pelosok-pelosok, jadi orang bisa bertanya langsung dengan virtualnya presiden waktu itu. Saya pernah lihat juga akan hadir di situ. Iya. Ya tidak sesering lah, artinya tidak seedan waktu Ridwan Kamil sa Jawa Barat di Aprak. Itu mah sampai istilahnya kadang karena mobil saya tuh gembosnya tuh di kanvas. Jadi seringkali beberapa kali lah kanvas kopling jebol seperti itu. Ini mobil yang sekarang dipakai ya?
Mobil ini kan yang dipakai Ini sekarang. yang kemana-mana. Ini yang Jadi zaman Pak Ridwan Kamil belum diganti. belum. Pak Ridwan Kamil ganti itu ke maskara barunya Pak Ridwan Kamil. Kemarin Pak Gubernur itu. Minimal Pak gantikan mobil nah hungkul atau Saya mah diberi pekerjaan saja, Kang. Diberikan pekerjaan karena saya di entertain. Banyak kok hal-hal yang bisa penunjukan langsung artinya oleh beliau kepada pemerintah ataupun kepada siapa yang ada di bawahnya. Kalau saya bisa untuk main di panggung atau bisa buat layanan masyarakat atau endorsement gitu untuk membuat iklan-iklan apa yang kira-kira masyarakat membutuhkan itu. Nah, itu yang saya jaga sebetulnya dan saya tunggu sebetulnya. kayak pelayanan publik kayak gitu. Iya, layanan publik Bagaimana, seperti itu. masyarakat mendorong untuk bayar pajak tepat waktu. Iya, kayak gitu. seperti itu. Itu kan sangat bisa dimainkan oleh saya kan seperti itu. Masa pakai artis nu lain. Masa pakai artis nu lain. Ari papanasan urang, hujanan urang, ari giran parasmanan maknya batur. Punten ini mah karena memang ada pertanyaan. Di kuping mah dukanya. Tapi ya mudah-mudahan lah suatu saat ini mungkin ada yang bisa menyampaikan. Dan tentu mang kumanya. Kadang kan ulah poho kana perwadaksi itu. Iya. Gila, luar biasa nih Pak Iya. Kang Komar. Saya tahu betul perjalanan waktu di Rindu karena mungkin saya salah satu tim pemenangan Rindu juga waktu itu. Cuman tataran levelingnya mungkin levelingnya beda. Levelingnya di tingkatan bawah. Tapi pas saya melihat Kang Komar itu karena saya dari dulu suka melihat IG-nya Kang Ridwan Kamil, IG-nya Kang Komar, itu perjalanannya luar biasa. Amin, amin, amin. Kemarin terakhir di Bupati ya? Bupati kemarin, iya. Beberapa kali kita ketemu kan waktu di Pak Hadiat itu di Iya, Ciparai, Pak Hadiat, ya. Terus waktu mau ke Kertasari juga. Itu Ya saya melihat ke sosok ini luar biasa sih sebetulnya Pak Kades. Saya melihat ke sosok beliau. ada kedekatan nggak sebelum? Apa dekat dengan Pak Bupati? Ya kalau Atau sama dengan Pak Bupati, Sahrulnya? enggak Pak Bupatinya. Kalau Pak Bupati kan dari zaman Dadang Nasir. Oh, Saya sudah sama beliau. udah bareng ya? Udah bareng. Beliau dari Dewan saat itu masih di Dewan atau Dewan kalau salah itu. Ya saya dengan beliau artinya awalnya saya ya sudah ada di malah di kubu satu, kubu dua itu sudah saya sudah ada mereka, tapi saya belum menentukan sikap artinya saya duduk atau tidak saat itu. Oke, itu saya tuh lagunya tuh apa? Yang mana? Yang bedas itu. Kang Dadang, Kang Dadang, Kang Dadang, bedas. Itu pokoknya mah dengan lagu itu masyarakatnya ngerasa kehibur dan saya mau nggak mau ketika saya menjadi ini satu kutipan, baik saya mendukung Bapak Ridwan Kamil, baik saya ngedukung Bupati ataupun siapapun atau kepala desa, saya ketika di lapangan mau nggak mau saya harus jadi doger monyet. Kenapa saya katakan saya harus menjadi doger monyet? Karena saya harus ngelenye, iya bebek, iya Kang, harus kayak gitu Kang. Jadi nggak bisa yang namanya kalau saya ke lapangan diberikan turun cuma iya Kang. Oh orang nggak akan langsung all out ke saya, nggak akan langsung Kang Komar foto apa enggak Masih ingat satu nih. gitu. Ini udah flashback ya. Mohon maaf. Ini bukan kita mau mengungkit masa lalu ataupun seperti apa. Itu ada kejadian yang gak mengenakan waktu itu, mobil terhalang itu, marah-marah itu. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi itu waktu itu ada di daerah mana itu teh saya lupa. Insiden. Ada daerah-daerah Majalaya yang ke atas Pacet apa ya, daerah apa itu teh. Pokoknya daerah sana lah ya. Nah saat itu teh saya rombongan sedang kampanye untuk Bapak Dadang Supriyatna, Kabupaten Bandung yang sekarang terpilih. Ketika rombongan saya yang di depan ini maju duluan. Nah ketika maju duluan ini ada mobil ras putih langsung kayak ngeblokir gitu. Nah saya di belakang kan, masih di belakang. Sampai digebrak-gebrak tuh itu, brak. Keluarlah kalimat-kalimat punten, anjing, babi, setan, goblok. Minggir goblok. Nah ini apa gitu, saya tuh ngeliat dari belakang, terus maju lagi sampai motor terus. Ketika tinggal mobil saya di ujung nih, saya langsung palangin aja langsung ke mukanya, dus. Jadi pasang rok gini aku saya dibikin. Lihat, saya buka pintu, terus saya buka ke pintunya langsung. Rupanya dia udah kayak habis minum lah, mabok seperti itu, tak tahu penuh. Saya buka, keluar anjing aing gelut sekalian, tong lo bawa omong. Begitu kan saya sekalian. Karena bukan apa-apa. Kalau andai kan memang yuk sportif lah. Kalau memang dia bukan bagian kita di nomor 3, dia nggak usah maka istilahnya menghalangi ya haknya kita ketika sedang berkampanye seperti itu. Karena kenapa? Saya ketika mendukung, saya nggak hanya sekedar mendukung, tapi jeung hatena gitu.
Jadi apapun yang menjadikan black campaign mungkin tidak akan dibalas black campaign ke saya. Tapi kalau seperti itu kan jadi buruk. Nah rupanya ini ada ngambil video. Nah ngambil video tidak dari awal. Jadi ketika ngambil video itu ketika saya sudah marah-marah, Pak Kades, Pak, ya, udah seperti itulah. Jadi konotasinya saya yang buruk gitu. Tapi nggak apa-apa. Netizen yang ada di sana tahu persis terjadinya seperti apa. Jadi keburukan itu Pak Kades. Jadi wah dia marah-marah sendiri dengan seolah ya jagoan lah di jalanan. Saya bukain pintunya, hayu turun yang aing ributnya. Oh preman aing mau pensiun yang mana gitu kan. Iya, salah satu bukti totalitas Kang Komar dalam mendukung calon itu sampai seperti itu. Jadi saya tidak melihat bahwa Kang Komar waktu itu emosi atau tidak. Tapi dalam artian ketika mendukung seseorang, tadi yang disampaikan dengan Kang Komar, dengan saya ukur mendukung karena apalagi jauh gitu terkait masalah nominal, tapi ngedukung totalitas. Apapun itu ada di lapangan siap dihadapi. Orang masuk era mawa komodi ke wilayah basis lawan kan, bawa stiker nempelkeun dipelongkeun we urang masuk era. Tapi beliau ternyata ketika ada persoalan seperti itu turun dan ya maksudnya mau mensabotase lah. Dan walaupun sempat viral waktu itu. Sangat viral itu. Dan saya pun dapat berita itu, video itu dari luar, buat ya mau gimana lagi sudah terjadi. Iya. Tidak perlu klarifikasi. Nggak perlu diklarifikasi, kan gitu intinya. Nah, klarifikasinya mungkin hari ini kali, biar masyarakat juga tahu halnya seperti apa. Nah itu yang terjadi ketika saya sudah mendukung seseorang. Dan saya juga ketika kemarin kenapa saya lanjutkan porsinya saya mendukung ke nomor 3. Saya melihat beliau juga seorang putra daerah gitu. Yang memiliki wawasan, yang memiliki elektabilitas yang bagus dan paling tidak edukasi ilmunya ada gitu. Karena pada dasarnya saya melihat beliau itu berangkat dari seorang kepala desa. Dari seorang kepala desa dia menjadi kepala desa di Tegaluar Sapan itu 2 periode. Saya pikir ini sudah luar biasa dan ada kemauan untuk mencalon. Terus beliau juga menjadi ketua KNPI 2 periode, berarti dalam sebuah organisasi membangun itu. Lalu dia mencalonkan Dewan Kabupaten. Saya sampai meneliti ke sana gitu. Untuk ilmunya cukup tidak nih. Kalau dia menjadi untuk menjadi seorang bupati bisa menjadi pelayan masyarakat tidak gitu. Nah 2 periode dilakukan di kabupaten Dewan Kabupaten, lalu dia calonin lagi di provinsi. Cuman jangkanya dia cuma 1 tahun karena mencalonkan bla 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 yang tadinya direkom oleh Partai Golkar seperti itu. Yang dimana Partai Golkar ternyata memberikan rekom sudah sampai ditanyakan oleh beliau juga kepada Bapak Dadang Nasir, ya artinya ibu tidak mencalon gitu. Dan akhirnya nyalon lah seperti itu. Nah di sisi lain memang gurat emas ya. Gurat emasnya bagus, padahal banyak loh yang mempunyai uang lebih banyak gitu, uang lebih banyak dan bisa menjadi gitu. Bahkan dari Pak Gun-Gun pun dari PKS wakil kemarin juga tidak kursinya akhirnya tidak ada kan gitu. Nah akhirnya dia ke PKB. Salah satunya cuma itu satu PKB itu. Partai yang memang sudah sounding ke kiri dan ke kanan. Sempat kemarin kan ada Pak Mulyana ya. Terus akhirnya Pak Dadang Supriyatna nangkep itu dengan waktu yang tepat gitu. Kang, menganalisa hal demikian itu kan bukan hal yang mudah loh Kang. Akang lek nentuin calon dan segala macam. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa insting politik juga kan. Iya. Saya lihat Akang ini punya jiwa ada insting politik juga untuk bisa mencalonkan. Gimana pribadi Akang nih? Dulu kan pernah nyalon di dapil Jabar 4 ya. Dari P3 waktu itu. Mensukseskan yang lain tapi urusan Akang tadi akhirnya urangna irah sukses nah gitu. Iya, kalau di politik ada minat betul nggak Kang di politik itu Kang? Di politik itu sebetulnya saya instan ya belajar membaca visi misi orang lain ya, mulai dari Dadang Nasir kan kemarin. Kenapa saya kok tidak di satu aja Ibu Nia dan Pak Yogi kemarin memilih itu, dan itu pun sudah disonding dan akhirnya saya juga memikirkan hal yang lain gitu. Gimana caranya saya juga punya pilihan yang lain gitu. Dan karena memang ya terus terangnya saya juga ketika saya usung 2015 saya juga tidak dirawat. Ya artinya ya saya bebas memilih kemanapun kan gitu. Nah, artinya saya memilih kepada Dadang Supriyatna untuk tahun ini, memilih beliau
Lalu ada Bu Yena pun sampai sempat bikin video klip dengan beliau kan, tapi saya tidak mengatakan saya duduk seperti apanya. Sebelum ada artinya komitmen yang dibicarakan seperti itu. Akhirnya saya ketika dalam waktu 1 bulan sebelum pemilihan, saya memutuskan karena waktu 1 bulan tinggal 30 harian, saya akhirnya nelpon Pak Dadang Supriyatna. Pak, peryogi abdi teh Pak. Oh gitu. Mohon. Akhirnya pada Supriyatna, peryogi ya tukang Komar. Ya artinya ya dia juga mungkin sempat bingung, apa Kang Komar nggak di nomor hiji. Kemarin guys aya dina video sletna apa bikin video klip, terus apa nggak di nomor 2? Bukan yang nomor 1 teh. Nomor 1 Bu Nia. Nomor yang video klip yang di 2 yang Bu Yena. Nah, akhirnya saya bilang, saya belum ada kesepakatan apa-apa. Bapak peryogi abdi teh. Peryogi tukang Komar. Nah, irah bade tepang, salasa we atuh, masih ingat saya. Tapi udah bareng-bareng dengan Kang Jenong waktu itu? Belum. Masing-masing juga. Belum, masih masing-masing. Jenong sudah di dalam. Jenong sudah di dalam. Nah, akhirnya saya putuskan dan saya ketemulah sama Pak Dadang Supriyatna. Dan akhirnya ya berbicara hanya pertanyaan masyarakat yang saya sampaikan ke Pak Dadang Supriyatna. Pak, apa tuh? Bapak sanggup tidak untuk mengatasi banjir dayeuh kolot? Oh siap, tapi bertahap. Ini yang menjadikan motivasi semangat lagi. Tapi orang tuh boga duit, ayo Pak, orang berangkat sekarang Pak. Saya menjadi tim Bapak. Nah disitulah saya berangkat dengan Pak Dadang Supriyatna. Dalam waktu 30 hari, saya hanya 1 hari opnya. Op 1 hari, saya op itu karena syuting, nggak bisa ditinggal. Ada kota kerja. Tiap hari saya kampanye. Sampai ketika Sahrul Gunawan pun ketika sakit, Akang weh abdi anu ngagantian Akang ketika di Cilengkerang 11 titik Kang. Waktu itu ada isu bahwa Sahrul Gunawan sudah ikut kampanye. Sakit saya yang menggantikan karena ada yang harus ditemui, itu nggak bisa ditinggalkan, kalau nggak ini bakal kabur hitung-hitungan saya. Soalnya Kang ku saya diisi Cilengkerang 11 titik dari jam 5 sore sampai jam 1 malam Kang, saya karo pulang. Ngegantian isinya buat Sahrul Gunawan. Jadi saya berpikirnya ketika saya kampanye saya tidak harus diperintah. Saya minta peta-petanya mana saja yang belum dikunjungi, itu yang akan saya kunjungi. Kalau saya nunggu perintah berarti saya bekerja. Kalau saya istilahnya menjambangi semua wilayah, berarti saya memiliki tanggung jawab mana saja yang harus saya rekrut sebagai pendukung kepada kita semua, seperti itu. Kang, tadi saya Akang teh masalah perpolitikan sudah matang ketinggalan lama. Akang aya minat teh ka payuna ya? Ada minat di mana kan gitu teh? Kalau di politik kemarin juga sudah coba ya. Saya juga mau menjawab juga kenapa giliran orang saya dukung hasil ketika saya enggak. Karena saya kemarin ketika di Jabar 4 itu di DPRD provinsi itu artinya saya juga membangun untuk bagaimana caranya. Saya ada di Jawa saat itu, saya ingin di DPD Kang, tapi verifikasi sudah habis saat itu. Karena banyak genjotan pertanyaan ketika Bapak Ridwan Kamil kemarin jadi gubernur, itu banyak masyarakat yang menanyakan, tokoh masyarakat yang secara langsung saya temuin, gimana Kang Komar selanjutnya, kumaha Kang Komar lajengna. Ini banyak sekali, dan sementara saya tidak punya koneksi lagi kepada Bapak Ridwan Kamil ketika sudah menjadi gubernur. Oh gitu. Iya. Itu kan persoalan kan ada di pengumpulan KTP. Iya, nah akhirnya saya putuskan, ya udahlah, kalau gini caranya usah nyalon lah. Artinya saya punya rasa tanggung jawab kembali ketika saya oke lah di DPD-nya nggak bisa untuk wilayah Jawa Barat, nggak apa-apa, paling tidak di satu kabupaten lah paling tidak bisa menangani seperti itu. Nah akhirnya saya mencalonkan dari Partai P3 kemarin teh. Kan KTP ini 200.000 kalau nggak salah, 200.000 kan? 200.000 KTP yang harus disiapkan. Sempat dilakukan itu? Enggak, karena kan DPD-nya nggak ini. Kan saya nggak nyalon DPD, tapi DPD provinsi. Karena saat itu verifikasi sudah habis untuk DPD-nya. Akhirnya saya mencalonkan untuk di DPRD provinsi, untuk di Jabar 4 Cianjur. Gitu. Nah, akhirnya saya mencalonkan, artinya ketika pada itu ya paling tidak saya kalau andai kan Allah mengizinkan saya jadi, berarti saya bisa bekerja gitu. Waktu itu ke P3 di bawah siapa? Di bawah sama Kang Uu langsung. Enggak. Ada seorang dari saya lagi kampanye Ridwan Kamil di Cianjur.
Wah Cianjur mah Kang medana luar biasa Kang. Anu 10 rumah ge ku saya buat Pak Ridwan Kamil mah di Sumpingan Kang. Ame sora teu ka mana-mana Kang, iya Kang. Anu jalanna kieu-kieu sok periksa Kang. Jadi kieu Kang, yang namanya Cianjur juga Jawa Barat kalau bisa saya memintalah kepada Pak Ridwan Kamil langsung untuk bagaimana caranya bisa menangani untuk dari provinsi, membantu untuk jalan protokol provinsinya Kang. Ya dibagusan lah, artinya kenapa biar perekonomian masyarakat Cianjur tuh bisa terangkat gitu. Tapi ada nggak setelah Pak Ridwan Kamil sekarang itu malah mau menjelang di akhir nih, masih ada kabar gak Kang bahwa yang pernah Akang kunjungi jalannya belum diperbaiki, yang protokol provinsi maksudnya? Oh enggak ada kabar. Enggak ada kabar. Enggak ada. Tapi paling tidak saya kemarin ke sana untuk jalan Cibeber sudah adalah sedikit-sedikit yang tapi umumnya masih banyak. Makanya kalau Cianjur mah saya lebih setuju pemekaran kan. Oh, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan pemekaran. Jadi mereka paling tidak dari Cibeber sampai ke Cidaun itu bisa diolah lah oleh pemerintah yang baru. Dan yang dimana ini memang perlu seperti itu untuk apa? Untuk bagaimana caranya masyarakat bisa ekonominya naik gitu. Informasi mah Sukabumi Selatan, jadi namanya Kabupaten Jampang ya. Iya, Jampang. Terus Garut Selatan. Anu informasi pemekaran. Untuk secepatnya. Ya mudah-mudahan aja Cianjur juga bisa pemekaran itu kan. Kalau akan dikelolanya oleh kota yang, karena kan birokrasian di kota Cianjur. Sementara kalau Cianjur itu Kang yang namanya satu kecamatannya diubek 1-2 hari itu nggak bakal kekejar dengan waktunya. Saya sudah mengalami sekali 32 kecamatan kainjak semua dari mulai Cipanas dugikeun ka Cidaun ka Aprang sadayana. Pamihoyong kata sadaya eta mah kalangkungan panginten dugikeun ka tanyakan 2 juta ari ngalaman asli ka Naringul mah wah jalan teh masih batu di ente mana pemerintahna cek saya teh kok nggak ada sama sekali solusi pembangunan. Bahannya udah bagus. Nah makanya saya berpikirnya mudah-mudahan lah diberikan kemudahan buat masyarakat Cianjur Selatan untuk bisa pemekaran itu, karena akan lebih terpelihara lah wilayah kotanya nanti akan dibentuk seperti apa. Semangat lah saya kalau untuk itu. Pokoknya saya tidak merasa rugi mendukung siapapun, tapi kembali lagi nanti suatu saat akan terasa bantuan saya kepada mereka yang sudah pernah saya bantu. Ketika mereka sudah duduk dan tidak bekerja, oh iya baheula Kang Komar pernah bantuan saya, tapi saya tuh mere bantuan sama sekali ka Kang Komar pagawean saeutik oge. Kemanehna nu bakal ngarasa Kang. Karena saya mah ikhlas. Artinya seorang yang pintar itu tidak harus dipinta Kang. Seorang yang pintar dan cerdas dia pasti akan memberikan sesuatunya Kang. Kepada yang siapa yang pernah mendukungnya. Minimal parasmanan. Ya minimal parasmanan, ulah nu papanasan saya hunggul hujanan saya aigiran parasmanan batur gitu, parasmanan gitu. Kawar kopi minimal panganyukeun atau kawar kopi itu parasmanan astaga. Itu Kang, jadi saya perjalanan di hal yang seperti ini saya sangat ya mendarah daging jadinya. Karena saya mendukungnya semulai dari Bapak Dadang Nasir. Kang 2024 mah nya 2024 itu kan disatukan tuh. Ada kemungkinan informasi ge enak undang-undang saya nggak tahu nih, saya tidak kurang mengikuti apakah sudah diketok palu atau tidak. Pak Bupati ini habis di 2024, berarti 3 tahun setengah. Terus di 2024 tuh banyak lah caleg segala macam. Sebentar lagi gubernur ya. Itu sudah ada sounding persiapannya? Kalau sounding belum, tapi saya tahu lah Pacun lah. Oh gitu. Pacun mana? Saya tahu lah, saya mengamati itu. Rindu. Saya akan lihat gitu Kang, akan lihat yang mana yang kira-kira menjadikan Pacun. Karena kan kalau Rindu kan udah pasti akan naik di kalau nggak 1-2 kan gitu. Itu sudah pasti nggak mungkin ada di sini lagi. Nanti justru yang ramai ini malah orang lama akan muncul nih di gubernur ini akan muncul lagi, yakin ini. Orang lama seperti ya bisalah itu mah lah pokoknya pasti ada lah orang-orang lama yang akan muncul lagi, dan paling tidak bagaimana caranya mereka berkolaborasi dengan yang mana dari sekarang sudah mulai kan itu kan. Sudah di tataran provinsi Kang Komar sudah konsolidasi. Konsolidasi Jadi kembalinya lagi saya dibawa oleh siapa ya, untuk dari P3 saya dibawa oleh DPC dari Cianjur. Kang Komar nggak usah mikirin APK, nggak usah mikirin apa-apa, dan nggak usah mikirin bila perlu pulang di ongkosan. Sok aja Kang Komar sekarang daftar di DPRD provinsi. Verifikasi lah saya. Ketika saya sampai di sana, nomor 1 waktu itu.
Saya nomor 4. Nomor 4. Ketika saya sampai di sana dan saya benar-benar belusukan itu ada sekitar berapa bulan lama ya saya. Saya sebulan sekali pulangnya kalau dari Cianjur. Pulang ke rumah belusukan teh. Saya dilepaskan seperti kambing di kebun. Bahkan yang mengundang saya dan saya diajukan apa-apa segala macam dari saya, eta di telepon ge hese ku saya. Anu ngarekomendasi teh. Gitu. Dapat seberapa ribu kan waktu itu kan? Saya nggak udah nggak ini kan, karena kenapa? Ketika saya sudah belusukan habis-habisan, jadi pencitraan P3 saat itu rusak karena ketua umumnya Ya, waktu itu OTT kan, ya, OTT di Surabaya. iya, kan ini sangat bahaya. Nah ketika saya kampanye itu masalah. Jadi bukan menyampaikan lagi kampanye saya ketika menjadi DPD provinsi, tapi dulu pertanyaan dari masyarakat, disitulah mesti tidak percaya partai P3 yang dimana banyak yang bubar lari ke partai yang lain, tapi banyaknya ke partai Islam lagi lah seperti itu. Itu Kang. Pelajaran paling berharga di pencalegan kemarin apa Kang? Di pencalegan, ya paling nggak saya lebih banyak mengenal orang. Di sisi lain saya melihatnya lebih kepada kepribadian Kang, kepribadian yang benar-benar yang mana yang bisa menjadikan dia itu ketika duduk di parlemen, duduk di desa, duduk di kabupaten, yang bisa memberikan ya itu pelayanan terbaik. Itu saya bisa lihat itu. Jadi saya harapan besarnya kalau sudah duduknya Pak Dadang Supriyatna sekarang di kabupaten, paling tidak saya melihat ke beliau banyak hal-hal motivasi yang diberikan kepada masyarakat tentang insaroh ya, insaroh insentif yang diberikan itu kan dari visi misi. Jadi saya ngerasa bangga juga kepada beliau. Beliau sudah memberikan itu semuanya. Seperti pupuk kartu tani itu sudah kerjasama dengan dari Pupuk Kujang Indonesia, yang dimana untuk pupuk sudah aman lah. Mau bikin pabrik pupuk. Iya, pabrik pupuk. Ya, mudah-mudahan itu terjalin terus, karena kalau saya lihat Kabupaten Bandung sulfurnya lebih kepada pertanian. Jadi kalau pertanian diperhatikan paling tidak ya kayalah akan pertanian. Lalu apalagi janji yang disampaikannya itu adalah insentif dan insaroh kepada guru ngaji, yang dimana belum pernah ada seorang bupati yang mempunyai plan itu untuk memberikan insentif. Dan akhirnya ada 16.000 lah kemarin yang sudah diberikan insentif, dan mereka ada juga yang diwajibkan mengajar untuk di SD, SMP, SMA. Seperti itu. Barusan pertanyaan tuh apa? Naon sih pelajaran berharga di pencalegan kan? Beda nggak Kang di dunia ketika kita mensukseskan diri sendiri dengan mensukseskan orang lain? Sangat beda Kang. Kalau diri sendiri lebih kehati-hatiannya sangat Kang. Tapi kalau buat yang lain, hati-hatinya itu dengan black campaign. Apa-apa. Jadi ini harus diserap. Ketika black campaign masuk dari luar, ini harus dijawab ya seperti ini. Untuk apa? Karena kalau black campaign pasti pemburukan, pencitraan, semua itu pasti, nggak mungkin nggak dalam yang namanya sosialisasi ataupun ya mungkin kalau ketemu secara ya politik kan dinamis, artinya mungkin sekarang di sini nanti di sana, ataupun sekarang di depan orangnya oke, tapi di luar kan belum tentu. Nah itu seperti itu. Di dunia politik dengan di dunia akting ini ada kesamaan ataupun begitu jauh perbedaan? Justru di dunia politik lebih dari artis. Oh gitu. Yang saya lihat mereka lebih artis daripada artis. Oh, kenapa itu? Dari body language lah. Artinya dari gaya, dari apapun tan pisan. Karena memang ini yang di kacamata saya lihat seperti itu. Harus lebih artis daripada artis kalau pengen jadi politisi itu. Iya. Sangat seperti itu. Dalam artian berpura-pura di depan masa. Kan kalau namanya artis itu kan kadang-kadang karena dia acting. Berarti politisi juga harus pintar acting daripada artis. Kalau itu bukan itu lagi, tapi kembali lagi kepada pribadi kan. Dia bisa menjiwai jangan. Kalau artis mah bahkan artis dalam porsinya dia pemeran. Dia harus memerankan sesuatu, harus jadi siapapun harus bisa gitu. Ya, kalau politisi kan pemeran. Kalau politisi ya negosiasi banyak. Ya, maksudnya memerankan sesuatu, tapi dia harus betul-betul 100% menjadi itu. Iya. Jadi berubah di tipikal karakteristiknya A yang buruk dalam artian ketika dia berperan menjadi politisi yang baik, dia harus
istiqomah di dalam konteks itu gitu. Pokoknya namanya si Mewah, pokoknya nama Dewan mah keren lah pokoknya nama. Iya. Nah itu Kang, makanya saya berharap sekali kepada masyarakat, tentunya untuk umumnya lah Kabupaten Bandung dan Indonesia. Memilih seorang dewan, carilah dewan yang kira-kira bisa membawa aspirasi kita Kang sebagai masyarakat, yang dimana aspirasi ini bisa tersampaikan kepada siapa yang bisa menerima penyampaian itu, baik dari dewan provinsi. 10 kan pusat itu. Pusat 10. Anu kahiji ti Demokrat itu aya pada De Yusuf. Itu dengan basic artis. Nu kedua dulu ada Rahel Mariam. Tidak sedikit dari 10 itu hampir minimal setengahnya itu artis. Iya. Tapi sebelum saya mengobrolkan masalah politisi yang di Kabupaten Bandung itu lebih dominan ke artis, saya pengen tanya ini. Kang, berapa anggota DPR RI yang 10 itu yang akan kenal jeung akrab? Aya Pak Haji Anang di Golkar, aya Pak itu. Nggak ada. Satu pun? Nggak ada. Mereka butuh saya ketika waktu kampanye saja. Pernah waktu dipakai waktu kampanye? Ada Haji Uus, ada waktu kampanye saja. Setelah sekarang tidak ada. Dewan Pusat mah? Tidak. Pak Haji Cuncun paling DPR RI. DPR RI. Oke, jadi kemarin ya barengannya. Iya. Oh, belum waktu mempanjatkan dia. Paling yang kenal Haji Cuncun yang tahu lah. Iya, itu aja paling. Nggak ada lah yang artinya ketika sudah selesai acara bisa telepon atau nggak ada. Nggak ada. Tapi ketika butuh ada pasti. Seperti itu. Nah maksudnya saya ya aku mah ada apa tuh cuma ranginang bubuk ranginang. Jadi kalau dimakan tuh krenyes seperti gitu. Itu kan sejarah Kabupaten Bandung itu DPR RI itu hampir setengahnya artis kan. Yang saya tahu dulu pernah yang pernah mencalonkan di sini Marisa Haque. Pernah mencalonkan. Terus siapa lagi ya artis tuh? Marisa Haque, termasuk siapa Rahel Mariam yang sekarang masih jadi Dede Yusuf. Jadi di Kabupaten Bandung itu selalu diisi oleh artis. Tapi kemarin dari PAN itu Ikang Fauzi nggak jadi. Ikang Fauzi nggak jadi. Terus dari PKB juga pernah siapa tuh yang jadi Simidun teh? Yang pernah jadi artis jadi Simidun teh? Sandina Yohan. Hah? Sandina Yohan itu nggak jadi juga. Tapi sekarang kan wakil bupati artis, Bandung Barat itu artis. Minat tuh Kang jadi DPR RI di Kabupaten Bandung gitu tuh. Balik lagi kepada Allah lah. Saya mengikuti langkah. Ketika memang saatnya harus ke sana pasti ke sana. Soalnya bisa tadi teh iya. Nyukseskeun itu bisa. Ada nyukseskeun di sini. Jadi spesialis nyukseskeun gitu. Iya gitu. Spesialis tim sukses gitu. Ada yang nyukseskan tetap Allah Kang. Tetap Allah. Tapi paling tidak lah ya kepada mereka yang pernah didampingi sama saya, ya paling tidak ada sinergi lah. Jadi jangan dilupakan kayak yang udah sudah banyak, soalnya ada berapa kepala daerah ya, banyak yang saya dari mulai Dadang Nasir, terus wali kota Serang Pak Saprudin, terus wali kota Sumedang Doni Erwan, Bupati Sumedang, terus Bapak Ridwan Kamil, terus sekarang Dadang Supriyatna, masih lah kerap pemegang pada Dadang Supriyatna lah. Nah mudah-mudahan ini yang saya bacakan ini memang itu kredibilitas yang saya lakukan gitu. Cuman jangan ada bahasa karena dibayar kan gitu. Belum tentu artis yang lain naik panggung turun panggung belusukan. Kalau saya enggak Kang, naik panggung turun panggung belusukan. Kadang memikirkan tuh enggak hanya istilah jam kerja, di luar jam kerja pun masih diolah saya Kang. Gitu. Karena saya tahu betul lah Akang ini ketika mensukseskan, karena saya salah satunya kan. Begitu menjiwai dan segala macam. Nah Kang, anu ku abdi ditinggalkan gitu. Dan seandainya abdi gaduh kebijakan lebih yang harus membutuhkan endorsement dan segala macamnya, saya juga pengen kenapa tidak Kang Komar dipakai apa jadi duta apa kan gitu. Nuhun Kang, nuhun. Walaupun mau, tapi kan abdina sendiri kan dengan kapasitasnya kan masih skupnya kan terlalu kecil. Kan sekarang itu banyak loh yang kalau saya bupati gitu banyak juga ataupun saya gubernur kayak tadi pembicaraan di awal itu ngobrol ke ngajak pajak, ngajak pembenahan layanan masyarakat lah PSA, kependudukan kan gitu, dilarang buang sampah dan segala macamnya, terus dibikinkan video-videonya seperti itu.
logis sih permintaan seperti itu sih. Yang mudah-mudahan dengan obrolan hari ini ya bisa lah. Ya, Kalau pokoknya- kemarin sih ke Pak Bupati saya sudah sampaikan itu. Kebetulan 3 hari yang lalu ketemu dengan saya Tapi masih di aware, Sapan. Oh sangat masih. Artinya ya sok saya disampaikan Kak kadis lah ada di Sparbut apa ada. Iya. Ada apa nanti disampaikan atau udah kudu memo tuh kudu memo kan ditepungkan. Nah, udah ada kalimat itu nanti saya pasti akan sounding. Artinya ada layanan-layanan apa yang kira-kira masyarakat bisa lebih tahu lah tentang proses-proses seperti gini deh. BPN ibaratkan ada salah satu warga punya tanah ibaratkan 1000 meter pengen dipecah 5 kumaha carana kan itu kan menjadikan solusi lewat layanan masyarakat. Saya Tidak seolah abdi we kan, tidak seperti abdi, itu. Kan itu banyak masyarakat selalu datang ke rumah sakit sendirian. Ketika di rumah sakit tidak bisa menggunakan BPJS, SKTM dan segala macam, baru datang ke desa kan. Kan sesuatu yang desa sudah tuh bisa nulungan. Kondisi juga gitu. Tapi kalau sepertinya berangkat nanti desa segala macam, terus sampai ke rumah sakit dan juga desa yang ikut menentukan dan segala macamnya. Itu ada jaminan kalau emang betul warga yang tidak mampu bahwa gratis dari kabupaten dibayar dari Pemda kan gitu. Nah hal seperti itu kan minimal bisa disosialisasikan dengan berbentuk video gitu kan, termasuk Kang Komar kan sekarang kalau sepertinya ada sertifikat, apalagi sekarang ada program Pak Jokowi, program Pak Presiden terkait masalah PTSL, itu kan bisa disosialisasikan bagaimana itu PTSL, bagaimana dengan notaris dan segala macamnya. Seperti itu. Banyak hal. Saya pikir apa ya, untuk memberdayakan Kang Komar, bukan memberdayakan. Jadi Kang Komar mengapa seperti ini? Karena punya beban tanggung jawab. Ketika menjadikan seseorang, ada hal yang harus diperbaiki juga, gitu kan. Nah ini mungkin yang harus didengar oleh semua orang. Bahwa Kang Komar itu bukan hanya sebatas figuran-figuran saja. Kang. Kang, kan selain akang sibuk itu kadenya, abi nguping kamari gaduh kafe nama Kang. Emang kali usaha ta Kang? KKP-an eta mah. gitu. Jadi istilahna saya punya menu mie ayam, saya buka kafe di dia ya. Iya. Jadi ada menu mie ayam, dimsum, terus ada lagi cuanki dan minum-minuman dingin lah, jus apa seperti terus kopi. Jadi saya buka kemarin di sini di nomor 99 Bojong Soang 99 nomor 99 di depan tepatnya Apotik Kimia Farma. Saya buka kafe Kang Komar gitu. Oh, yang ada yang bekas dimsum itu ya? Iya, itu. Ya pas depan Kimia Farma? Iya itu. Sok atuh 3 kali. Sok atuh ke sana dicobain makanannya. Apa menu favoritnya Kang? Menu favorit mie ayam sekarang. Mie ayam kan? Saya teh penggemar suka atau jangan-jangan potong rambut dibikin mie gitu. Enggak. Kalau mie dibikin rambut jadi kiriwil saya. Justru saya teh gara-gara rambut keriting dan merah begitu gara-gara suka mie ayam. Suka mie ayam. Jadi lamun hayang rambut keriting kiriwil gitu ya, banyakin makan mie ayam. Mie ayam Kak, bener ya. Kang Komar kunaon suka mie ayam. Satu baheula jocong wae kan. Gitu. Wajib dicoba. Tapi itu aya menu khas Kang? Menu khasnya ada lah pokoknya. Ya, maksudnya ada bumbu-bumbu berbeda dengan ada lah yang pasti lain. Ada lah. Nanti dirasain dulu. Kalau Pak Kades wajib pokoknya cobian heula biar bisa mempromosikan juga ke masyarakat Lengkong. Itu tentunya Bojong Soang. Perangkat tuh wajib tuh. Habis di desa orang makan agenakeun makan siang mie ayam di Kang Komar. Mantap tuh kan. Baru promosi sedikit langsung cus. Kurang juga. Siap. Kopi ada? Kopi ada. Karena kafe kan? Ada. Kafe kan pasti ada kopinya. Ya. Apa khas kopinya Kang? Khas kopinya kopi Arabica, Robusta kayak gitu. Keren. Ya. Kang Komar ini yang suka asam ya pasti akan ke Arabica. Ya. Walaupun sudah begitu terkenal tapi kafe-kafean masih kena dijalankan. Belajar usaha lagi Kang, usaha dari yang lain. Mudah-mudahan juga ini juga bisa jadi tambahan. Amin, kan gitu. Jadi artinya saya juga ketika yang saya ceritakan tadi kepada calon-calon dan sekarang sudah jadi, saya juga tidak begini aja Kang, tidak. Saya justru harus usaha, dan kalau anak kan memang istilah ini menjadi nilai baik ya menjadi usaha yang bagus buat saya gitu. Bismillah lah Kang. Rezeki mah saya nu ngatur. Ya. Tapi usaha anu diwajibkeun mah. Amin ya rabbal alamin. Maka apapun untuk cari peluang yang lebih baik, khususnya yang lebih halal, itu harus dicari. Karena kata Allah udah dijelaskan,
kita juga kalau mun seperti teh namanya abi hilap deui nya ina teh aya teh lamun maneh rek neangan dunya kudu maneh teh siga hirup salilana di dunya tapi lamun maneh rek neangan amun maneh neangan akhirat siga nu isuk rek maot kan? Amin amin. Terus tangan saur Allah itu saur hadis amun saur Allah mah tangan bersebarlah kamu di muka bumi ini dan salah sawiosna mantan preman nyata preman pensiun anu hatena anu jadi Hello Kitty. Hello Kitty. Kan testimoni kan tadi kan Siap ya. Oke, Kang Komar recommended ya. Kang Komar buka usaha, Kang Komar buka kafe Kang Komar, yaitu yang ada di Jalan Raya Bojong Soang ya, nomor 99, yaitu tepatnya di depan Apotik Kimia Farma. Kang Komar ada menu utama, yaitulah ada mie ayam ya. Coba mie ayam Kang Komar. Kalau aneh ngetek katagihan, bohong tah, pasti ketagihan. Kenapa berani ngomong gitu? Karena Kang Komar senang dengan mie ayam dan tahu rasa, dan bukan menjadikan recommended secara pribadi, tapi Kang Komar sudah cari-cari mie ayam dan Kang Komar bisa membuat produk itu, dan alhamdulillah sekarang bisa disajikan kepada masyarakat. Bagaimana Bebek? Wah, mampir ya. Icip-icip. manuk wae nu teu puguh teu boga otak dirijian ku Gusti Allah. Amin. Kamu urang. Ya. Gitu. Maka ulah hariwang ulah salampang nu penting urang harik yadaka takul. Cek Imam Ghazali, gerakeun leungeun maraneh maka maraneh bakal dahar, bakal tuang. Amin. Harik yadaka takul. Hatur nuhun kan. Nah, eta nama burung kan? Nah, burung dara, burung perkutut, burung cendrawasih, burung gelatik. Itulah nama-nama burung. Ayo deh kudu pantun oge sadar kudu pantun oge. Ka Cisaranten di Cisaranten aya parapatan. Hapunten samudaya kalapatan. Kudu dibalas berarti. Perahu layar muter-muter, Pak Kades memang pinter ya. Asa abi kawan Kang Komar teu disiapkeun. Ya, batur nuhun bisa nuhun. Nuhun Kang Komar. Sami-sami ya. Ieu sabaraha jam ya, Hor? Pokoknya mah serius santai edun lah. Iya. Program serius santai edun. Iya. Tolong dijadikan singkatan Hor, serius santai edun. Ini ngaran programnya serius santai edun. Iya. Iya. Matur nuhun Kang Komar. Mohon. Bilih bade aya sesi terkait UMKM mangga, aya sesi UMKM bade ngobrol bade direkam mangga. Intina mah leuwas, bunga, segala rupa lah. Bagja lah kasumpingan ku Kang Komar. Kasumpingan ku Kang Komar tuh bagja. Bagja di Desa Lengkong. Bagja bahagia sareng sejahtera. Bagja oge di Lengkong Bagja Channel. Hatur nuhun Kang Komar. Sami-sami. Siap Pak Kades, nuhun pisan, siap. Dan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Desa Lengkong. Mudah-mudahan salah satu ketepatan Kang Komar memilih seorang kepala Desa Lengkong, Bapak Agus Salam Rahmat, bisa menjadikan motivasi juga buat kita semua untuk pembenahannya untuk wilayah pedesaan yang ada di Desa Lengkong. Dan mudah-mudahan kedepannya untuk UMKM-nya, baik untuk dalam apapun yang bisa dikerjakan itu bisa menghasilkan PAD. Insya Allah mudah-mudahan Pak Agus Salam Rahmat akan mencarikan itu untuk masyarakat, dan bagaimana caranya sumber-sumber daya manusia yang ada di Desa Lengkong bisa terawat dan bisa dikaryakan dalam SDM itu. Kang Komar hatur nuhun kepada masyarakat Desa Lengkong. Mudah-mudahan ini adalah pembicaraan serius santai tapi edun, bukan hanya yuk orang edunkeun agar Desa Lengkong semakin maju dan bahagia dan sejahtera. Bagja warga gotong royong.